Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada pagi hari ini adalah sifat-sifat periodik unsur. Ya, anak-anak juga bisa melihat pada buku paket halaman 64 ya di buku paket. Sebenarnya apa sih sifat-sifat periodik unsur ini? Sifat-sifat periodik unsur itu justru adalah inti dari tabel sistem periodik. Ya. Tabel sistem periodik itu kan pengelompokan unsur. Mengapa unsur dikelompokkan? Perlu dikelompok-kelompokkan supaya mudah dipelajari. Kita tahu bahwa ternyata unsur-unsur itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mesti ada kesamaan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Makanya dikelompokkan. Dalam tabel sistem periodik, pengelompokan unsur itu terutama dalam golongan. Satu golongan itu biasanya mempunyai sifat-sifat yang hampir sama. Ya, terutama sifat. Ya, sifat-sifat itu kan ada sifat kimia, ada sifat fisika. Ya. Nah, ini kita gabung yang kita sebut dengan sifat-sifat periodik unsur. Dalam tabel periodik itu biasanya kalau kita pelajari nanti ada sifat-sifat yang berulang secara periodik, ya, berulang secara periodik. Bentar ya. Kalau kita kembali ke tabel ya, nah ini ya. Nah, ini loh. Satu golongan itu kan satu satu kelompok ya, yang mempunyai sifat yang sama. Nah, nanti ditemukan bahwa sifat-sifat unsur itu kalau ditarik ya, misalnya dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dalam kiri ke kanan, itu nanti polanya bisa dilihat. Ya, keperiodikannya bisa dilihat. Makanya namanya tabel sistem periodik. Periodik itu artinya berulang, ya, berulang. Ada pengulangan sifat gitu loh. Nah, sifat-sifat apa saja yang bisa dilihat atau dibaca dalam tabel sistem periodik? Itu kalau di buku paket banyak ya, halaman 64 itu misalnya ada sifat logam non logam, ada jari-jari atom, ada rapat jenis, ada tingkat kekerasan unsur, ada titik leleh, titik didih, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegatifan. Ya, tapi nanti hari ini tidak semua saya jelaskan. Anak-anak nanti untuk yang lain bisa dibaca, dipelajari secara mandiri di buku paket ya. Hari ini mungkin hanya beberapa sifat saja yang akan saya bahas. Ya, yang pertama mungkin sifat logam dan non logam. Ini pada halaman 60 ya, 64. Ya, sifat kelogaman itu biasanya gini bacanya. Kalau semakin ke kiri ya, itu biasanya akan semakin logam, semakin ke kanan semakin non logam. Unsur-unsur itu kebanyakan memang logam ya. 1A, 2A itu hampir semuanya logam. 1A itu logam semua kecuali hidrogen. Hidrogen ini non logam. Hidrogen ini non logam. Mulai litium sampai fransium ini semuanya logam. Ya. Anggota 2A semuanya logam, mulai berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, ini logam. Semua anggota B ini juga logam. Nah, baru mulai golongan 3A, ini ditemukan unsur-unsur yang bukan logam atau semi logam ya. Ini. Golongan 3A ini yang tidak logam itu B saja, boron. Boron ini sifatnya semi logam. Ya, jadi dia itu sifatnya antara logam dan non logam. Ya. Golongan 4A, dua unsur teratas
ya, karbon, silikon ini juga tidak murni logam. Kalau silikon semi logam. Begitu seterusnya ya. Ini ada batasnya di sini, kotak-kotak di sini. Kalau 6A ini hampir semuanya non logam kecuali PU polonium ini ya yang bernomor atom 84. Mulai 7A ini sudah non logam semua. Begitu pula dengan golongan 8A gas mulia. Ini juga sudah non logam semua. Di sini ada yang menarik anak-anak mungkin ya, helium. Helium itu kan berarti 1s2 ya kan? Konfigurasinya. Itu berarti kan seharusnya masuk golongan 2A. Kenapa kok diletakkan di 8A? Ini. Helium meskipun seharusnya kalau lihat konfigurasinya ini pengecualian. Dia diletakkan di golongan 8A. Letaknya seharusnya kan di sini ya. 1s2 kan? Berarti dia seharusnya masuk blok S kan? Paham ya? Nah, kenapa kok demikian? Karena helium meskipun seharusnya dia masuk golongan 2A kalau lihat konfigurasi, tapi unsur helium ini mempunyai sifat yang sama dengan unsur golongan gas mulia. Ya, salah satu yang menjelaskan kenapa kok golongan 8A ini sudah atau disebut sebagai golongan gas mulia, ya. Ada kata-kata mulia itu berarti ada sesuatu di sana. Salah satunya karena dia susunan konfigurasinya sudah stabil sehingga dia tidak reaktif, sulit membentuk senyawa. Ya, bukan berarti tidak, tapi sulit membentuk senyawa dengan unsur yang lain. Jadi intinya helium itu diletakkan di 8A karena dia punya persamaan sifat dengan unsur golongan gas mulia. Mulai neon, argon, kripton, xenon, radon ini. Oke, ini logam dan non logam. Intinya pokoknya semakin ke kiri semakin logam, semakin ke kanan semakin non logam. Nih. Sekarang kita kembali ke sifat periodik unsur. Di slide yang saya paparkan ini mungkin hanya 4 ya. Nanti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan ya. Karena yang paling pokok ini jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti ke lintasan elektron terluar ya. Jari-jari itu adalah jarak dari inti atom ke lintasan elektron terluar. Jadi jari-jari atom itu ngitungnya dari inti atom sampai elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang letaknya paling luar. Paham ya? Di sini ya. Oleh karena itu, biasanya semakin banyak kulitnya, maka jari-jarinya akan semakin besar. Makanya dalam satu periode, dari satu golongan, dari atas ke bawah, itu jari-jari akan semakin besar. Lihat bilangan kuantum utama, N-nya. Ya, makanya kemarin kan periode itu ditentukan oleh N, yaitu bilangan kuantum utama. Ya kan? Misalnya subkulit terakhirnya 4s2, maka dia periode 4. Ya. Kalau bilangan kuantum utama terbesarnya 4, berarti dia punya 4 lapis, 4 orbit. Nah, kalau orbitnya semakin banyak, ya lintasannya semakin banyak, kulit elektronnya semakin banyak, otomatis jari-jarinya juga semakin besar. Oleh karena itu, karena periode itu sebenarnya menunjukkan kulit elektron, maka kalau kita baca dari atas ke bawah ini, dalam satu golongan rata-rata cenderung lebih besar, akan membesar, ya, akan membesar. Tapi kalau dari kiri ke kanan, meskipun kulitnya sama, tapi karena elektron terluarnya semakin banyak, dia akan semakin merapat.
sehingga jari-jarinya akan semakin kecil. Semakin kecil. Jadi jari-jari atom dari atas ke bawah, ya kita lihat kembali ke tabel sistem periodik ya. Dari atas ke bawah, seiring bertambahnya periode, maka jari-jarinya akan semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar, kalau dibalik dari bawah ke atas semakin kecil. Itu artinya natrium itu jari-jarinya lebih kecil daripada kalium. Paham ya? Rubidium jari-jarinya lebih besar daripada kalium. Urut-urutannya dari atas ke bawah semakin besar. Lah kalau dalam satu periode, kalau saya ngomong dalam satu periode itu arahnya dari kiri ke kanan. Ya, arahnya horizontal ini. Ini kalau misalnya dari kiri ke kanan ini jari-jari atomnya ini akan semakin besar atau semakin kecil. Logikanya karena ini dalam satu periode, maka dia mempunyai kulit yang sama, jumlah kulit yang sama. Kalau periode 4 kulitnya ya 4. Mestinya logikanya itu jari-jarinya sama. Ya kan? Podo-podo 4-nya, sama-sama 4-nya jumlah kulitnya. Tapi begini yang membedakan adalah elektron valensi. Contoh ya, golongan 1A, misalnya 2A ini ya, antara Li dengan Bi. Li itu konfigurasinya 1s2, 2s1, ya kan? 1s2, 2s1. Be nomor atomnya 4, 1s2, 2s2. Bedanya yang Li itu elektron terluarnya 1 di 2s, ya kan? Kalau Be juga di 2s tapi elektronnya 2. Nah, ternyata gini, kalau elektron terluarnya semakin banyak, dia akan merapat ke inti. Karena tarikan semacam tarikan gravitasi, dia semakin merapat. Justru kalau elektron valensinya itu lebih banyak, meskipun jumlah kulitnya sama, jari-jarinya lebih kecil, agak merapat. Sehingga jari-jari itu kalau diurut, ditarik dari kiri ke kanan, dia akan semakin kecil. Tapi kalau dibalik dari kanan ke kiri akan semakin besar jari-jari. Intinya hanya itu sebenarnya ya. Kamu memahami makna pengertian jari-jari, kemudian kamu bisa membandingkan nanti. Dalam soal itu misalnya disuruh membandingkan jari-jarinya Na dengan Mg. Besar mana? Karena arahnya itu dari kiri ke kanan, ya berarti besar Na kan? Nah, tapi arahnya ke bawah, besar mana antara jari-jarinya antara Mg dengan Ca? Jawabannya besar Ca, kalsium. Oke, sifat keperiodikan unsur yang selanjutnya adalah energi ionisasi. Ada yang menyebut potensial ionisasi. Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah atau paling luar dari atom suatu unsur atau ion dalam keadaan gas. Intinya gini, kalau di buku mungkin namanya energi ionisasi ya itu ya. Halaman 68, energi ionisasi. Ya. Elektron terluar dari sebuah atom itu bisa lepas. Kalau lepas, dia menjadi ion positif. Ya, kalau lepas dia menjadi ion positif. Nah, untuk melepaskan itu juga perlu energi. Ya, untuk melepas itu perlu energi. Nah, ini ternyata saya pakai logika, kita pakai gambaran elektron itu kalau dia semakin jauh dari inti, kalau jari-jarinya semakin jauh, semakin besar,
maka kan daya tarik inti itu akan semakin lemah, ya kan? Sehingga untuk melepaskan elektron itu tidak perlu banyak energi. Analogi ini bisa diterima ya. Elektron itu kalau semakin jauh dari inti, kalau elektron terluar ini semakin jauh karena jari-jarinya juga semakin besar, maka semakin mudah lepas. Energi yang diperlukan untuk melepas itu juga kecil. Tapi kalau dia semakin dekat, ya kulitnya sedikit ya, dia jari-jarinya juga semakin mengecil, maka jarak elektron terluar dengan inti kan semakin dekat. Berarti kan daya tarik intinya kuat. Untuk melepas ini juga perlu energi yang kuat. Nah, sehingga intinya gini, energi ionisasi itu arahnya berkebalikan dengan jari-jari. Kalau jari-jarinya semakin besar, energi ionisasi semakin kecil. Makanya ini, dalam satu periode dari kiri ke kanan, potensial ionisasi atau energi ionisasi bertambah. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, potensial ionisasi berkurang. Berarti berlawanan dengan jari-jari. Setelah energi ionisasi, ada afinitas. Afinitas adalah besarnya energi yang dibebaskan pada saat atom atau suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron. Tadi kan energi yang diperlukan untuk melepas. Elektron terluar, ya, suatu unsur itu bisa melepaskan elektron terluarnya, juga bisa menarik sebuah elektron masuk ya ke dalam, ya kan? Nah, kalau menarik sebuah elektron itu kaitannya dengan afinitas. Nah, afinitas nanti kaitannya dengan kemampuan membentuk ion negatif. Ingat, kalau suatu atom itu melepaskan elektron terluar, maka dia akan menjadi ion positif. Tapi kalau dia menerima elektron dari luar, justru menjadi ion negatif. Nah, afinitas hubungannya dengan itu. Kalau dia menerima elektron dari luar, itu justru membebaskan energi. Nah, ternyata afinitas ini juga kaitannya sama dengan jari-jari. Ya, jari-jari. Kalau jari-jari atom suatu unsur itu semakin besar, maka afinitas elektron akan semakin kecil kalau dia narik elektron. Maka afinitas itu juga arahnya berkebalikan dengan jari-jari. Paham ya? Paham Pak Rai? Paham ya? Kalau jari-jari besar, afinitas kecil. Kalau jari-jari semakin mengecil, afinitas justru akan membesar. Jadi arahnya sama dengan energi ionisasi, tapi pengertiannya berbeda kan. Kalau energi ionisasi kaitannya dengan pembentukan ion positif, kalau afinitas itu kaitannya dengan pembentukan ion negatif. Makanya di sini, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron bertambah, ya kan? Kalau jari-jarinya semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron berkurang. Yang selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom suatu unsur untuk menarik elektron ke arah intinya dan digunakan bersama. Ini masih terkait dengan afinitas sebenarnya. Arahnya juga sama dengan afinitas akhirnya. Kalau afinitasnya semakin besar, dia juga keelektronegatifannya semakin besar. Keelektronegatifan itu
kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ion negatif. Ya. Dalam tabel sistem periodik, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa arahnya itu sama dengan afinitas ya. Jadi kalau dia dari kiri ke kanan itu akan semakin elektronegatif. Akan semakin elektronegatif. Artinya unsur-unsur yang ada di sebelah paling kiri ini biasanya memang mustahil membentuk ion negatif. Justru mudah membentuk ion positif. Ya, unsur-unsur yang ada di sebelah kiri ini biasanya kebanyakan nanti mampunya membentuk ion positif, tidak ion negatif. Tapi unsur-unsur yang berada di sebelah kanan, semakin ke kanan, karena keelektronegatifannya semakin besar, dia mudah membentuk ion negatif, sulit membentuk ion positif. Tapi ingat, nanti ini hanya berhenti di 7A, tidak di 8A. Nanti kita akan jelaskan kenapa demikian di bab 3 bab selanjutnya, yaitu ikatan kimia. Jadi kalau ditanya unsur apa yang paling elektronegatif, jawabannya bukan 8A, tetapi 7A. Kebalikannya, unsur apakah yang paling elektropositif, yaitu paling mudah membentuk ion positif? Jawabannya adalah 1A. Jadi golongan 1A ini paling mudah membentuk ion positif. Dengan mudah melepaskan satu elektron membentuk ion 1+. Ya. Kalau 7A ini cenderung tidak akan melepas, malah dia cenderung akan menerima satu elektron. Ya, sehingga nanti membentuk ion 1-. Nah, ini ya. Kalau kita ringkas ya. Kalau jari-jari atom arahnya ke sini. Dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin besar. Ini ada arah panah ini menunjukkan dari atas ke bawah semakin besar, ya kan? Kalau dari kiri ke kanan, ini malah semakin kecil. Makanya panahnya ke arah kiri. Itu artinya dari kanan ke kiri semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Tapi yang ketiga ini, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, arahnya berlawanan dengan jari-jari. Nah, dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Ya, ini. Kenapa kok kita pelajari yang 4 ini? Karena polanya bisa dipelajari. Ya, termasuk sifat kelogaman tadi. Tapi untuk yang lain, ini tidak selalu ya. Seperti rapat jenis, ya, tingkat kekerasan unsur. Ini silakan dibaca, titik leleh, titik didih, ya. Kalau titik leleh, titik didih itu biasanya dalam satu periode ya. Jadi kalau dia nomor atomnya semakin besar, arahnya ke bawah, itu biasanya titik leleh dan titik didihnya akan semakin besar. Ya, ini bisa dibaca halaman 68 ya. Titik leleh, titik didih. Kalau titik leleh, titik didih itu biasanya dalam satu golongan atau dalam satu dalam satu periode, dari kiri ke kanan makin tinggi, makin ke sana makin tinggi. Tapi biasanya tidak seteratur 4 tadi, jari-jari, energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan. Ini teratur ya, arahnya panah-panah tadi. Untuk yang lain bisa dibaca. Baik anak-anak, demikian penjelasan saya untuk
sifat keperiodikan unsur, selebihnya silakan dibaca di buku paket ya. Habis ini silakan dikerjakan tugasnya. Ya, baik untuk anak-anak yang di rumah maupun PTM di sekolah, silakan tugasnya sama ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.